Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Enterprise Application Architecture. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah Enterprise Application Architecture, meliputi kelebihan ERP, resiko isi ERP, Enterprise Application Architecture, teknologi yang berkaitan. Kelebihan ERP adalah mampu mengelola seluruh aspek bisnis di perusahaan secara terintegrasi, menyediakan informasi yang akurat dan terkini, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, mampu mengelola hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Kekurangan ERP adalah biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, proses implementasi yang panjang dan rumit, membutuhkan pelatihan yang intensif bagi pengguna, dapat mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan proses bisnisnya, ketergantungan yang tinggi terhadap sistem ERP. Implementasi ERP, contoh implementasi ERP yang pertama adalah on-premise ERP, yang kedua adalah cloud ERP, yang ketiga adalah hybrid ERP. On-premise ERP adalah sistem yang diinstal dan dijalankan di server bisnis kita sendiri. Implementasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya adalah memiliki kendali penuh atas sistem dan data yang dapat disimpan di dalamnya. Cloud ERP adalah mengizinkan untuk mengakses sistem melalui internet sehingga bisnis tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli perangkat keras ataupun perangkat lunak. Hybrid ERP adalah sistem yang menggabungkan sistem ERP tradisional dengan sistem Cloud ERP. Pada implementasi hybrid ERP menggabungkan keunggulan dari kedua sistem tersebut untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel bagi bisnis. Resiko implementasi ERP. Yang pertama adalah konflik prioritas yang mengakibatkan keterlambatan, meremehkan tingkat kompleksitas konversi data, meremehkan tingkat kompleksitas antarmuka. Manajemen resiko, yang pertama adalah identifikasi resiko, analisis resiko, penilaian dan peringatan resiko, tanggapan resiko, pengendalian resiko, pemantauan dan evaluasi resiko. Identifikasi resiko, langkah pertama adalah tahapan manajemen resiko adalah mengidentifikasi adalah suatu resiko. Selanjutnya adalah menganalisis suatu resiko dengan memahami dan menemukan. Jadi kita perlu menganalisis resikonya untuk menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap resiko tersebut. Penilaian dan peringatan resiko, setelah dianalisis resiko-resiko tersebut perlu diberikan peringkat dan prioritas. Tanggapan resiko ini juga disebut dengan respon action atau tindakan respon resiko, di mana kita memperhitungkan setiap resikonya untuk memutuskan bagaimana merespon setiap resiko. Pengendalian aktivitas untuk menentukan tanggapan dari suatu risiko, risk management juga memiliki tahapan untuk mengendalikan aktivitas pelaksanaannya. Pemantauan dan evaluasi risiko, jangan lupa kita juga menggunakan semua informasi dan komunikasi yang didapatkan dari risk management sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Enterprise Application Architecture adalah suatu kumpulan prinsip dan strategi yang digunakan oleh bisnis untuk menentukan bagaimana program harus dibangun. Tata letak interior bangunan sangat dipengaruhi oleh struktur yang menopangnya dalam proses pengembangan aplikasi. Perusahaan biasa juga terkait dengan desain perangkat lunak, diproduksi dengan menggunakan ide arsitektur sebagai dasarnya. Apa itu arsitektur perusahaan? Kalau kita lihat di sini adalah perangkat lunak yang dipesan lebih dahulu maupun perangkat lunak yang siap dipakai menawarkan alat berbeda untuk meningkatkan operasional perusahaan manapun untuk mencapai pengembalian atas arsitektur perusahaan atau ROI. Di mana di sini ada bisnis arsitektur, ada data arsitektur, ada application arsitektur, dan ada juga teknologi arsitektur. Jenis arsitektur aplikasi, kalau kita lihat di sini adalah arsitektur di dunia nyata seringkali menganut gaya tertentu. Jadi kalau ini menggunakan sebagai kategori Windsor atau Gothic. Jadi ada monolithic enterprise arsitektur sampai serverless arsitektur. Arsitektur perusahaan monolitik, biasanya arsitektur perangkat lunak perusahaan monolitik dihubungkan dengan sistem lama yang dirancang sebelum munculnya kerangka kerja berorientasi layanan yang lebih baru. Arsitektur berorientasi layanan merupakan evolusi dari arsitektur bus pesan. Kemajuan arsitektur ini adalah kesadaran bahwa banyak tugas perusahaan dengan presisi signifikan diotomatisasi di berbagai lokasi.
Arsitektur layanan mikro. Desain layanan mikro banyak digunakan dengan pengaturan metodologi tangkas dan cloud native seperti developer ops untuk mendukung pemanfaatan layanan mikro. Arsitektur berbasis peristiwa. Dalam komputasi waktu nyata dan pengaturan layanan mandiri, arsitektur berbasis peristiwa biasanya digunakan. Arsitektur aplikasi web. Perkembangan teknologi terkini adalah layanan web. Layanan web siap untuk menjadi perwujudan arsitektur bus pesan tergantung pada standar yang terbuka. Arsitektur aplikasi seluler mirip dengan aplikasi berbasis web. Desain aplikasi seluler memperhitungkan peningkatan kemampuan pemrosesan, memori, dan penyimpanan perangkat seluler seperti itu. Selanjutnya adalah arsitektur tanpa server. Iterasi terbaru dari arsitektur tanpa server, konsep layanan mikro masih jarang terjadi. Dengan menggunakan metodologi ini, aplikasi dibangun menggunakan layanan pihak ketiga di mana berbasis cloud yang beroperasi dalam wadah perangkat lunak perusahaan. Teknologi yang digunakan dalam sistem ERP, Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP sangat penting untuk bisnis dunia digital dengan memanfaatkan kekuatan teknologi sistem ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan operasi dan proses ke seluruh organisasi mereka. Teknologi sistem ERP, jika kita lihat di sini adalah teknologi selalu menjadi bagian integral dari sistem ERP. Di masa lalu, bisnis mengandalkan server dan database di tempat untuk menyimpan data mereka. Saat ini banyak organisasi beralih ke cloud untuk sistem ERP mereka. Software ERP yang terbaik dalam sistem Enterprise Resource Planning berfungsi membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnis seperti keuangan, produksi, sales, project, sumber daya manusia, dan lain-lain. Berikut adalah terkait dengan software ERP adalah Gamma Techno ERP, di mana di sini ada GES, merupakan rangkaian sistem ERP yang terintegrasi untuk membantu dan memudahkan proses pengelolaan perusahaan. Ada NetSuite ERP, software ERP terbaik yang pertama yang dapat diandalkan dan paling banyak digunakan adalah NetSuite ERP. Ada SecIntech, merupakan salah satu software ERP terbaik tahun 2020 yang menawarkan banyak modul yang dimana alat keuangannya didukung oleh AI CPA untuk CPA. Ada Brickpearl, software ini terintegrasi dengan platform toko online seperti Amazon, Pay, BigCommerce, Magento, dan Shopify. Ada Odoo ERP, jadi ini terintegrasi dengan web builder, toko online, POS, CRM, dan aplikasi penjualan. Ada lagi Econ ERP, di mana menghadirkan modul akuntansi yang dilengkapi dengan fitur akuntansi seperti piutang, hutang, akuntansi biaya, dan manajemen proses. Ada Oracle, di mana adalah salah satu software yang menyediakan cloud secara komprehensif, di mana software ini memiliki indikator grafis yang ditampilkan secara real time dan dapat dilihat dari dashboard area kerja. Lalu di sini ada Workday, merupakan aplikasi cloud yang berevolusi dari sistem HCM ke ERP dengan modul lengkap, di mana dapat membantu bisnis secara fleksibel dan memudahkan menjalankan fungsi keuangan dan akuntansi. Adapun referensi dari pertemuan ini adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.